Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nenan Julir selaku dosen pengapu mata kuliah fikih kontemporer dan beserta teman pemirsa yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Undian Berhadiah. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Dioba Surya Wehendra dan saudara Hapiten Tri Nur Zamana. Untuk itu langsung saja saya mulai, yaitu yang pertama pengertian undian berhadiah. Di dalam KBBI, kata undian berarti sesuatu yang diundi atau lotre. Istilah lotre sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti loterij, yang memiliki arti undian berhadiah. Dan di dalam bahasa Inggris, istilah lotre berasal dari kata lottery yang berarti undian. Istilah undian memang memiliki persamaan dalam bahasa Indonesia, Belanda, Inggris maupun bahasa Arab, yaitu sama-sama mengandung unsur untung-untungan. Di dalam Islam, undian disebut juga dengan nama qur'ah yang berarti upaya memiliki suatu barang, suatu pilihan atau alternatif dari keseluruhan pilihan yang tersedia. Dengan demikian, lotre atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi di dalam masyarakat, pengertian ini sangatlah berbeda, di mana lotre dipandang sebagai judi dan undian tidak. Adapun yang dasar hukum undian berhadiah, yaitu adalah hukum asalnya ialah mubah berdasarkan pendapat para ulama dengan dalil Quran surat Ali Imran ayat 44 yang artinya ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan hadis Nabi yang artinya apabila Rasulullah SAW hendak safar, beliau mengundi di antara istrinya siapa yang namanya keluar, maka beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang. Hadis riwayat Bukhari. Adapun macam-macam undian berhadiah ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama undian dengan SMS berhadiah dengan ketentuan hukumnya haram jika mengandung unsur yang 3, yaitu yang pertama mahsyir atau judi yang mengundi nasib di mana konsumen akan berharap cemas untuk memperoleh hadiah. Dan yang kedua tabzir, yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan. Dan yang ketiga ighra, yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah tersebut. Undian tanpa syarat, undian yang tidak membebankan syaratnya kepada pengikut sehingga undian itu dibolehkan, seperti pameran di swalayan, di suatu swalayan dengan untuk menarik para pengunjung, kadang dibagikan kupon secara gratis. Dan undian dengan syarat membeli barang, semua pengikut undian syaratnya harus membeli barang terlebih dahulu, tidak bisa diikuti oleh orang yang tidak membeli barang. Semua ini telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Misalnya perusahaan yang menyiapkan hadiah menarik seperti mobil, ibadah haji, dan yang lainnya. Bagi konsumen yang membeli produk akan diberikan seperti kupon atau kartu undian, dan kupon tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan perusahaan. Apabila undian ini tidak lepas dari 2 keadaan, yang pertama apabila membeli barang dengan maksud untuk ikut undian, maka tergolong ke dalam maisir atau qimar yang diharamkan dalam syariat. Dan adapun atas dasar membeli barang karena butuh untuk maksud mengikuti undian tersebut, setelah itu mendapatkan kupon untuk ikut undian, maka ini tidak diperbolehkan. Baiklah, sekian saja untuk pemaparan dari saya, yang mana seterusnya akan dilanjutkan oleh saudara Hapiten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu D, undian dengan mengeluarkan biaya. Undian yang bisa diikuti setiap orang yang mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian tersebut.
Misalnya, pada bagian tutup botol minuman tertera nomor undian atau nomor minuman yang bisa dikirim ke layanannya kepada pihak tertentu menggunakan SMS. Kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan dengan biaya SMS tersebut. Undian seperti ini tidak boleh karena mengeluarkan biaya untuk suatu yang muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk maisir atau qimar. Selanjutnya yaitu undian dengan syarat menjawab pertanyaan. Apabila undian diberikan dalam bentuk pertanyaan atau kuis, maka perlu dirinci hukumnya. Jika undian tersebut dikemas dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah, bahkan anak SD pun bisa menjawabnya, maka hal ini termasuk qimar. Namun jika pertanyaannya diberikan sulit, di mana seseorang harus berpikir atau berilmu untuk menjawabnya, maka hal ini termasuk dalam pemberian hadiah yang dibolehkan. Selanjutnya yaitu 4. Perbedaan pendapat para ulama tentang undian berhadiah. Menurut Hasan berpendapat bahwa mengadakan lotre atau membelinya terlarang. Namun menerima atau meminta bagian dari uang lotre itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ke tangan orang lain yang dapat merusak diri sendiri atau sekurang-kurangnya memundurkan diri sendiri. Di dalam buku Hasan yang berjudul Soal Jawab tentang berbagai masalah agama, dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotre, sekalipun hasil lotre tersebut digunakan untuk derma, membangun sekolah, pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Pasalnya, menurut kebanyakan ulama, derma yang diberikan ini tidak atas dasar keikhlasan. Sedangkan dalam konteks Islam, ikhlas merupakan salah satu masalah yang dianggap pokok. Pada bait berikutnya, Hasan menjelaskan bahwa menyelenggarakan lotre adalah haram dan membelinya adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Selanjutnya itu pendapat M. Hari Hasan. Lotre dan semacamnya termasuk judi yang tidak terlepas dari mengadu nasib atau untung-untungan. Sepintas kegiatan ini memang terlihat cukup baik, tetapi dampaknya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang pertama yaitu dana hasil penjualan kupon atau lotre terserap dari anggota masyarakat yang status ekonominya sangat lemah, seperti tukang beca, tukang ojek, supir, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dengan harapan akan memenangkan undian lotre. Uang yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan untuk membeli lotre dan bukan mementingkan keperluan rumah tangga. Selanjutnya itu Ahmad Ash-Shirbashi berpendapat bahwa lotre adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam, dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara batil, penipuan dan kebodohan. Di samping itu, perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Selanjutnya yaitu Ibrahim Hussein berpendapat, menurutnya maisir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Jadi ilat hukumnya adalah berhadap-hadapan, di mana dalam berhadapan itu terkandung hikmah yang karenanya maka judi atau maisir itu dilarang atau diharamkan. Hikmah tersebut yaitu akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama. Sedangkan menurut Fuad Muhammad Fakhruddin, lotre tidak termasuk ke dalam kategori judi yang diharamkan. Lebih lanjut, beliau berkata, pembeli lotre apabila maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila tujuan itu tertentu semata-mata untuk mendapatkan hadiah, ini pun tidak tergolong oleh Imam Syafi'i. Ialah kedua belah pihak yang berhadapan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan. Pada akhir tentang lotre Fuad, Khairuddin menjelaskan, 1. Mengeluarkan lotre oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan. Menjual lotre yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan.
Tiga, membeli lotre di samping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu diperbolehkan. Semuanya itu dibolehkan tanpa adanya keharaman-keharaman, sekalipun maksud pembeli lotre itu untuk mendapatkan hadiah semata. Demikian penjelasan dari saya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.